Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, asatid dan asatidah, serta para hadirin jamaah majelis taklim, serta warga setempat yang kami muliakan dan kami hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa diperkumpulkan kembali dalam rangka rutinitas pengajian jamiah kita. Mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini mendapatkan ridho, maunah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam kehidupan kita ini penuh dengan berkah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, soleh-soleh semuanya, keluarganya semuanya tentram, ayam, sendui hutang, mudah-mudahan batu panah segera dihilangkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumawon, doa kita mudah-mudahan dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini, karena saat ini musim orang sakit nih, jadi perlu nopo ditingkatkan antara selain imun, apa imun nih, kesehatan kita perlu dijaga, tapi juga perlu dijaga yang namanya iman. Insya Allah kalau imun kita ditingkatkan, iman kita ditingkatkan, insya Allah insya Allah dari segala macam penyakit dohir maupun batin. Tentu semata-mata kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam perkumpulan pada malam hari ini. Para jamaah, hari ini kulo akan menjelaskan tentang fadilah, keutamaannya membaca surat Yasin. Nah, ini sering perlu kita jelaskan. Kita tahu dimanapun kita berada, sering kita menjumpai di majelis taklim, di jamiah pengajian, mesti yang dibaca nopo Yasin. Hajatan Yasin, tasyakuran Yasin, orang meninggal Yasin. Hampir semua, bahkan seingat saya dulu kecil kulon itu, hampir semua orang di kampung itu punya Majmu' Syarif. Apa niku? Yang di dalamnya ada surat Yasin. Bahkan hampir semua Quran niku yang dia miliki, yang ia miliki, surat Yasin itu warnanya beda dengan surat yang lain. Kenapa? Karena sering dibaca. Bahkan amalannya baca Yasin niku mawon. Ini kenapa? Apa? Nah, ini perlu kita tahu, sehingga kita bisa meniru, tidak meninggalkan kebiasaan nenek moyang kita, kebiasaan orang-orang solehah yang terdahulu. Nah, ini pada malam hari ini kalau menjelaskan terkait dengan keutamaannya fadilah membaca surat Yasin. Monggo nanti kalau kita ingin diamalkan, mawon manfaatnya, keutamaannya mengamalkan surat Yasin. Di antaranya pada jemaah disebutkan, ini rotot gelap peteng ya. Ya mudah-mudahan kalau berusaha ini sebuah penglihatan bola ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli syai'in qalban wa qalbal Quran wa qalbul Quran Yasin. Bahwasannya setiap segala sesuatu itu niku memiliki hati, sementara hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Jadi itu pertama, kenapa Yasin sering dibaca, karena Yasin itu hatinya Al-Quran. Yang kedua, wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atihi qira'atul Qur'an asyara marratin. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatat bacaan surat Yasinnya itu seperti membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Maca Yasin 1 kali mawon niku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Itu luar biasa. Maka kenapa kemudian di setiap pengajian jamiah, apapun acaranya, apapun hajatnya, apapun bentuk tasyakurannya, mesti yang dibaca surat Yasin. Jarang kali yang hataman, mesti baca surat Yasin. Kenapa? Ini salah satu di antara alasan ini.
Membaca surat Yasin 1 kali seperti membaca Al-Quran 10 kali. Itu yang kedua alasannya para jemaah. Yang kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi am. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala niku membaca surat Taha dan Yasin, membacanya niku sebelum Allah menciptakan langit dan bumi berselang 1000 tahun. Jadi sebelum ada bumi dan langit berselang 1000 tahun itu Allah sudah membacakan surat Yasin. Itu utamanya luar biasa para jemaah. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an qalat, maka ketika para malaikat membaca Al-Qur'an, malaikat berkata, tuba li ummati yanzilu hada 'alaiha, berbahagialah bagi umat ini yang diturunkannya surat Yasin. Kita sangat bangga sekali kita menjadi umat yang di dalamnya kita ada bacaan surat Yasin. Luar biasa pengajian kita ini. Wa tuba li ajwafi tahmilu hada, dan berbahagialah orang-orang yang di dalam jiwanya, dirinya itu membawa bacaan surat Yasin. Artinya luar biasa bahagia, sangat beruntunglah bagi orang-orang yang selalu jiwanya, dirinya, fisiknya selalu membaca surat Yasin. Wa tubai al-sinati tatakallamu bihadza, dan berbahagialah bagi orang yang memiliki lisan yang selalu berbicara membaca surat Yasin. Bahagialah katanya di sini kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian disebutkan juga di dalam suatu riwayat, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah aw mardatillah. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lalu kemudian Rasulullah berkata, balaghani annaha ta'dilul Qur'ana kullahu. Telah sampai kepadaku bahwasanya surat Yasin itu pahalanya sebanding dengan membaca Al-Qur'an secara keseluruhannya. Tuh ini butuh dikatakan atau Yasin. Hanya beberapa menit baca Yasin itu. Sampai 10 menit sampai setengah jam. Tapi pahalanya luar biasa. Sama dengan membaca surat Al-Quran secara keseluruhan. Padahal ngatam Al-Quran. Nah, itu luar biasa pahalanya. Lalu kemudian Rasulullah juga menyebutkan, man qara'a Yasin fi lailati ibtigha'a wajhillah ghafarallahu fi tilkal lailati. Barang siapa yang membaca Yasin di malam hari karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya di malam itu juga. Nah, tadi kan baca surat Yasin. Insya Allah dosa-dosa kita berkahnya membaca surat Yasin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ini bagi orang yang hajat disebutkan di sini ya. Ini biasanya tasyakuran, hajat apa mawon kok dibacakan surat Yasin, ini salah satu keutamaan fadilahnya ini disebutkan. Man qara'a Yasin fi sadrin nahari qudiyat hawaijuhu. Barang siapa yang membaca surat Yasin di pertengahan siang. Jadi kalau tasyakurannya di siang hari. Kalau sudah punya hajat, nopo mawon hajat di siang hari dibacakan surat Yasin, maka qudiyat hawaijuhu, hajatnya, semua hajatnya akan dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Man qara'a Yasin hatta yusbiha u'tiya yusra yaumihi hatta yumsi. Barang siapa yang membaca surat Yasin hingga subuh, baca Yasin malamnya, subuhnya mau baca Yasin, mau ngamal surat Yasin ini, maka Allah akan memberi kemudahan sampai di sore harinya. Jadi kalau panjenengan punya masalah apa mawon masalahnya, ini mengundang ibu-ibu mawon, disuruh bacakan surat Yasin, insya Allah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'aha fi sadri lailatin u'tiya yusra lailatihi hatta yusbiha. Dan barang siapa membaca surat Yasin di tengah malam hari atau di malam hari ini, maka Allah akan memberi kemudahan di malam itu sehingga sampai pagi hari.
Nah ini jadi mengapa kemudian tasyakuran hajat napa mawon kemudian mesti doanya Al-Qur'annya yang dibaca surat Yasin. Ini salah satunya bisa mempermudah hajatnya, bisa dikabulkan hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para jamaah iki wonten amalan monggo menawi panjenengan mengamalkan selain yang tadi niku disebutkan di sini wa minal kaifiyati al-mujarrabah al-salihin fi qiraatiha ayyukarriru lafdha Yasin. Termasuk cara-caranya yang sangat mujarrab, yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cara niki dilaksanakan oleh para ulama terdahulu yang soleh. Cara membaca surat Yasin niku mengulang lafaz Yasin. Mengulang bacaan lafaz Yasin diulang sab'a marratin sebanyak 7 kali. Yasin 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 7 kali. Wa idza balagha fil qira'ah ila qawlihi dzalika takbirul azizil alim. Dan apabila orang tersebut bacaannya sampai kepada surat dzalika takbirul azizil alim, yukarriruha 14 marratan. Mengulangnya sebanyak 14 kali. Jadi Yasinnya kan 7 kali, dzalika takbirul azizil alim berapa kali? 14 kali. Wa idza balagha qawluhu salamun qawlan mir rabbir rahim. Dan apabila sampai kepada bacaan salamun qawlan mir rabbir rahim, yukarriruha 16 marratan. Dia mengulangnya sampai 16 kali. Itu 16 kali. Salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan 16 kali. Wa idza balagha qawluhu aw alaysa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala. Di situ ya. Diulang yukarriruha 4 marratin, diulang 4 kali. Nah niku. Tsumma yaqra ila akhiriha, lalu kemudian meneruskannya bacaannya sampai akhir surat Yasin. Fa balaghal majmu' 41, ketika dikumpulkan bacaan tadi yang diulang-ulang itu semuanya berjumlah 41 kali. Nah ini wa man qara'aha surah ada hadat tertib, barang siapa yang membaca surat Yasin seperti ini caranya urutannya, surat Yasin 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 7 kali, kemudian dzalika takbirul azizul alim berapa kali? 14 kali, kemudian salamun qawlan mir rabbir rahim 16 kali, kemudian awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ard, dan seterusnya sampai bala baca 4 kali. Nanti katanya di sini yahsulu muraduhu wa maqsuduhu biidznillah. Maka keinginannya dan maksud tujuannya apapun yang diinginkannya insya Allah akan berhasil biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Monggo menawi panjenengan ingin mengamalkan seperti ini. Terus terang para jemaah, untuk dimudahkan rezeki itu tidak sekedar hanya mengandalkan kekuatan fisik kita, kekuatan tenaga kita, tapi juga perlu didukung dengan kekuatan doa. Karena bagaimanapun juga sing ngatur rezeki, sing diwe rezeki itu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minimal meskipun rezeki kita sedikit, minimal diberi kemudahan, kelancaran, ketenangan, ketentraman, tak terlalu sorot. Itu minimal barokah. Nah ini sing penting. Monggo menawi panjenengan pengen ngamalkan kayak itu surat Yasin, misalnya panjenengan tahunya cuma Yasin mau monggo diamalkan. Gak usah baca yang lain. Memang tahunya Yasin niku misalnya. Orang dulu niku memang nggak perlu pinter ngaji tuh orang dulu niku. Kadang-kadang cuma qul huwallahu ahad bacanya, An-Nas, Yasin itu mau. Tapi luar biasa mereka amalkan setiap kali sehabis sholat, entah sholat subuh, entah sholat asar, entah sholat itu amalkan itu dengan tujuan tadi niku tergantung niatnya. Kalau niatnya ingin diampuni oleh Allah dosanya, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hajatnya ingin dikabulkan, diterima, keinginannya berhasil, insya Allah hajatnya, keinginannya akan berhasil, tentu biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Niku mawon, sekian dari kami, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan, bisa istiqomah